Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Saman Faridatullah. Di sini saya dari kelompok 10 akan membahas tentang soal LKM yang keempat. Artinya kita kan soalnya yang pertama di sini ada kita disuruh untuk mencari nilai-nilai dari transformasi yang telah disediakan. Di sini kita tinggal masukkan nilai X1 ke X1 dan X2 ke X2. Jadi 3 ke X1 dan 4 adalah X2 seperti ini. Maka hasilnya akan keluar dari itu 2 dan minus 8. Kita praktekkan langsung ke semua transformasinya. Dan ini adalah hasil-hasil yang saya telah kerjakan sebelumnya. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita disuruh memastikan apakah kedua transformasi ini adalah transformasi linear. Jadi kita perlu mencari kedua sifat linear, yaitu aditif dan homogenitas. Untuk yang pertama di sini aditif. Aditif adalah kesamaan dalam penjumlahan. Jadi kita tinggal cari nilai dari TUV ini dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Ada yang kita menjumlahkan U dan V-nya dulu, ada yang kita mencari TU dan TV dan kemudian dijumlah. Nah, untuk memastikan apabila transformasi itu terdeterminan, maka saat ini sifat ini juga akan benar masuk gitu. Jadi harus benar, ini harus sama untuk beroperasi kanan dan kirinya. Yang kita masukkan dengan operasi yang pertama itu kita mendapatkan U dan V. Oh, karena U dan V ini belum terdefinisikan, maka saya akan mencoba menggunakan koordinat yang mudah. Kita saja pakai satu dan satu. V-nya juga satu dan satu. Oh, gini, dua dan tiga. Jika dijumlahkan terlebih dahulu, maka ketemunya adalah U dan V itu adalah 3 dan 4. Maka kita masukkan saja ke ini, X1 dan X2-nya. 2 kali 3 itu 6. Dikurangi 4 kali 1, 4. Bawahnya juga negatif 8 kali 3, negatif 24. Ditambah 4 kali 4, 16. Kita tinggal jumlah 6. Hasilnya adalah 2. Dan ini juga negatif 8. Mungkin kita pakai cara satu-satu. Kita masukkan yang U terlebih dahulu. 2 dikurangi 1. Bawahnya adalah negatif 8 tambah 4. Hasilnya adalah 1 dan ini negatif 4. Kemudian kita pakai yang V-nya itu 2 dan 3. Tinggal kita masukkan 4 dikurangi 3. 2 kali 2, 4 ya. Itu 1. Negatif 8 kali 2 itu 16. Negatif 16 tambah 4 kali 3, 12. Hasilnya adalah negatif 4 juga. Nah, ketika dua-duanya ditambah, maka hasilnya akan seperti ini. Maka yang pertama ini aditifnya sudah memenuhi. Kemudian kita lanjut ke homogenitas. Di sini homogenitas itu tentang perkaliannya. Perkaliannya harus sama. Nah, di sini karena di U-nya adalah 1 dan 1, kita ngecek dulu dengan metode yang pertama, yaitu U dan C-nya dikali terlebih dahulu. Di sini C-nya saya ingin, misal C-nya adalah 3. Maka 3 kali 1 adalah 3,3. Maka U, UC itu 3,3. Jadi tinggal masukkan ke T-nya. Untuk T-nya yang ini, kita tinggal 3 kali 1 ditambah 3 kali 6, 9. 3 kali 2 kali 3. Nah, bawahnya hanya 3.
Kemudian 3 kali 4 12 dikurangi 3 kali 3 9. Maka hasilnya adalah 9 dan ini 3, ini juga 3. Kemudian 3 giga untuk yang ini. Maka kita coba untuk bagian yang bawah. Di sini kita tinggal masukkan seperti yang sebelumnya, tapi di sini kita masukkan satunya terlebih dahulu, lalu baru hasilnya dikali 3. 1 kali 1 1, tambah 2 3. Kemudian ini 1 kali 1 1. Bawahnya itu 4 kali 1 4 kurangi 3 sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ketika ini dikalikan 3, maka hasilnya kan sama dengan yang atas ini sebagai 3. Maka transformasi ini merupakan transformasi linear. Yang bagian pertama adalah transformasi linear. Lanjut ke bagian yang kedua, sama seperti sebelumnya, jadi tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Maaf sebelumnya, untuk soal yang tadi saya salah menjelaskan, jadi kita tinggal masukkan saja. Untuk yang ini ya, jadi kita tadi pakai cara yang sama, yaitu 2 kurangi 1, dan tadi saya mengajarkan yang homogenitas yang soal kedua. Berarti yang soal kedua ini homogenitasnya sudah selesai ya. Jadi kita kerjakan yang soal pertama, homogenitasnya. Kalau tadi kita C-nya pakai 3, berarti di sini adalah 1. Kemudian 8 kurang U-nya adalah 1 dan 1. Masukkan saja negatif 8 tambah 4. Sama dengan negatif 4. Terus kita kali. Maka hasilnya adalah ini dikali 3 menjadi 3. Yang bawah dikali 3 berarti minus 12. Coba kita kerjakan dengan C-nya J dan C kali U terlebih dahulu. Berarti kali 3. 3 ada 3. 6. 2 kali 3 6 dikurangi 3 itu sama dengan 3. Dan negatif 8 kali 3 itu negatif 24. Ditambah 4 kali 3 12. Nah, hasilnya kan juga sama. Maka yang pertama ini anu transformasinya sudah linear. Dan itu tadi yang kita belum selesaikan yaitu aditif yang soal nomor 2. Kita tinggal masukkan seperti yang cara sebelumnya untuk mencari aditifnya. Sini kan sama tadi satu U-nya U-nya adalah 1 dan B-nya adalah 3,4. Oke, kita tinggal masukkan saja nilainya. Yang pertama adalah dijumlah. Berarti maaf ini tadi 2,3. Oke, masuk hasilnya dari 3,4. Kita tinggal masukkan X1-nya adalah 1. 3 kali 1 3. Ditambah 4 kali 2 adalah 8. Ini juga 3. 12 kurang ini 12 itu 0. Jadi hasilnya adalah 11,30. Maka kita cek apakah dengan mencari satu persatu itu merubah nilai atau tidak. Kita masukkan dengan satu-satu, berarti 1 tambah 2, 3, ini juga sama, 1, ini juga tadi 1, 4 kurang 3. Ini untuk yang nilai U, karena kita masukkan nilai V. Untuk nilai V-nya
Aku tutup. 2 kali 1. Kurangi 3 kali 3 sama dengan 9 seperti ini. Nah, kita tinggal jumlah. 3 tambah 8 11 sama 2 tambah 1 3 dan 0 kali tambah 1 tambah -1 1 0. Sama berarti ya. Maka untuk yang kali ini itu sama nilai. Untuk soal nomor dan soal selanjutnya yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini sebenarnya dengan sama dengan soal pertama, cuma kita beda struktur saja. Maka hasilnya akan juga sama. Yang ini -2 dan 8, ini -3 12, dan seperti soal yang pertama ini hasilnya juga akan sama. Jadi saya akan lanjutkan saja dan saya akan membahas dengan ini saja. Jadi dengan apa itu perkalian matriks? Di sini berarti kita memisahkan transformasi dengan nilainya agar keluar nilai matriksnya seperti ini. Perkalian matriks berarti di sini X1 dan X2 dimasukkan dengan dan 4. Jadi kan bentuknya perkalian seperti ini. Lanjut kita ke soal nomor 4. Nah, di sini sebenarnya sangat mudah. Kita disuruh mencari nilai transformasi dengan transformasi linear ini dicerminkan dengan sumbu Y. Kalau kita cerminkan dengan sumbu Y, semua transformasi yang nilai X-nya itu normal, itu akan diubah menjadi negatif. Dan apabila ada X yang negatif, bahkan akan juga menjadi normal. Jadi misalnya, karena kalau kita pernah belajar koordinat dulu, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Maka apabila ada nilai 1 dan 1 di sini, kita harus cerminkan pada sumbu Y, maka kan kita berubah jadi -1 dan 1. Yang berubah adalah nilai X-nya. Seperti itu. Dan apabila kita disuruh yang pertama, yang kedua ini adalah carikan nilai transformasi linear dari T bla 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 ini dengan garis Y sama dengan negatif X. Maka itu hanya garisnya kan seperti ini. Dan itu akan merubah nilai X yang sebelumnya dia itu X menjadi negatif Y. Begitu pula sebaliknya. Untuk nilai Y-nya itu menjadi negatif X. Maka kita di sini lihat di sini, ini nilainya menjadi negatif semua. Dan untuk TV-nya ini ada ketika kita mengkalikan dengan X1 dan X2, kita akan menemukan bahwa X2-nya di atas seperti ini. Karena dia merubah nilai yang keduanya menjadi bertukar istilahnya. Tapi dikalikan dengan negatif. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita melakukan rotasi. Nah, rotasi ini karena saya ingin simpel, kita masukkan saja rotasinya misal selama 90 derajat. Nah, ketika 90 derajat itu semua diagonalnya diputar searah transformasinya itu diputar searah jarum jam. Kita karena matriksnya disuruh matriks linear, kita pakai matriks linear saja. Transformasinya transformasi linear. Ke sini saya akan memakai contoh simpelnya yaitu matriksnya matriks identitas. Saja kita karena ini 90 derajat, kita tinggal putar searah jarum jam untuk kedua barisnya. Jadi satunya pindah ke kanan, nolnya pindah ke bawah, satu yang ini pindah ke kiri, dan begitu pula selanjutnya. Kita berputar saat ada jarum jam. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, berubah menjadi seperti ini. Ehm, Mungkin kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 kita diberikan persamaan seperti ini.
Dan di sini kita suruh mencari kernel dari A. Kernel ini penyelesaian dari matriks tersebut. Agar bisa mencari kernelnya, kita harus mensama dengankan semua ini menjadi nol. Kemudian, karena di sini udah kelihatan seperti ini, maka kita harus mencari nilai X1, X2, X3, X4, dan X5 sesuai baris-baris yang ada di sini yaitu berjumlah 5. Karena yang kita bisa lihat ini yang paling simpel adalah yang paling yang bawah sendiri, maka kita tinggal masukkan saja ini ke dalam satu baris tersendiri seperti ini. Kemudian kita bisa menyelesaikan karena di sini kita pakai X4 karena nilai X4-nya lebih besar daripada X5. Kita ketemukan X4 itu adalah negatif 4X5. Dan dia persamaan yang kedua yang paling simpel itu adalah persamaan yang ketiga. Nah, di sini kita bisa melihat lagi ada apa X, dua variabel yang memiliki nilai yang paling besar. Tetapi karena tadi kita bisa lihat dari X5 itu ternyata sangat kecil daripada X5, X4, maka kita di sini kita pakai yang X1 sama dengan kan untuk menyelesaikan baris yang ketiga. Kita pakai X1 untuk sebagai indikatornya. Jadi X1 adalah negatif 2X tambah X1 X5. Negatif 2X3 tambah 1X5. Sebenarnya ini kita bisa terserah mau loncat ke baris kedua atau baris pertama, bisa, tapi saya pakai baris yang pertama. Di sini kita tinggal masukkan tadi substitusinya ada X1, maka kita tinggal masukkan negatif 2X tambah X5 di sini. Kemudian kita tinggal masukkan X4-nya, jadi kan negatif 4X5, berarti ini juga ada 1X5, 4 tambah 1 itu 5, berarti negatif 5X5. Kemudian kita sama dengankan untuk hasil dari baris ini adalah yang belum memiliki variabel adalah 2X2. Ini disama dengankan dengan baris-baris yang udah ada. Seperti ini, terus kita tinggal, ini kan 1 kurangi 5 kan negatif 4. Jadi kita tinggal bagi X2-nya. Ini jadi X3 sama menjadi 2X5. Nah, seperti ini untuk X2-nya. Untuk persamaan yang kedua atau baris kedua, ini kita tinggal memasukkan semua nilainya. Aduh, ini kita tinggal masukkan semua nilainya seperti ini dan kita akan menemukan bahwa semua hasil tersebut adalah nol, tidak bersisa. Maka bagaimana caranya untuk kita menemukan nilai tersebut adalah salah satu dari X3 karena di sini yang kelihatan adalah X3 dan X5 ya. Salah satu dari nilai X3 tersebut harus salah satunya disama dengankan 1 atau memiliki nilai lebih dari 0 atau dia salah satu dan salah satunya adalah 0. Jadi misalnya kita memiliki X3-nya 0, berarti X5-nya adalah 1. Begitu juga sebaliknya. Maka kita akan memiliki dua solusi himpunan dari soal-soal tadi, yaitu ketika ketika X1, X3-nya yang bernilai, maka akan keluar baris yang pertama ini, negatif 2, 1, 1, dan 0. Tapi ketika yang keluar adalah
yang memiliki nilai adalah ekstrema, maka batasnya akan berubah seperti ini. Ini untuk penyelesaiannya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Di sini saya memiliki himpunan dan kita disuruh untuk mencerminkan terhadap sumbu X. Maka kita seperti sebaliknya, semua nilai dari himpunan itu sumbu X-nya adalah sumbu Y yang menghilang nilainya. Jadi di sini adalah 1, 2, ini menjadi negatif. Karena sumbu X adalah karena ketika kita mencerminkan pada sumbu X, yang berubah adalah sumbu Y. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada sumbu Y, maka yang berubah adalah sumbu X. Masukkan saja nilainya. Seperti ini. Nah, setelah soal yang pertama selesai, kita disuruh melanjutkan ke bagian kontraksikan vertikan dengan vertikan. Di sini adalah nilai Y-nya dengan K sama dengan 2. Berarti kita disuruh membagi, sebentar. Maka kita tinggal membagi semua bilangan tersebut yang Y-nya menjadi dibagi dengan 2. Ini menjadi 1, menjadi 1, dan ini 2, negatif 2, ini juga 3, negatif setengah, dan ini 5, negatif 2,5. Mencerminkan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan dengan horizontal shear pada dengan K sama dengan 2. Horizontal shear ini adalah eh, horizontal shear ini adalah kita menggabungkan nilai X, kita memindah nilai X secara vertikal sejauh jumlah nilai Y. Maka dengan rumusnya adalah seperti ini. X itu dia ditambah dengan Y kali 3. Y kali K-nya. K-nya adalah 3. Maka seperti ini. Dan Y-nya tetap seperti ini. Negatif 1. Sebelum kita melakukan tadi melakukan horizontal shear, kita disuruh melakukan pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti semua nilai X-nya kita ubah seperti yang pertama, kita lakukan pada nilai Z, nilai Y. Kita negatifkan negatif. Jadi kita memiliki seperti ini. Semuanya negatif. Nah, ketika kita sudah memiliki nilainya semuanya negatif, kita tinggal melakukan operasi yang seperti ini. Karena Y-nya tetap, kita membiarkan saja Y-nya tidak berubah. Untuk X-nya, kita memiliki Y kali 3. Y kali 3 untuk yang pertama, ini ada minus 3 kali 3, minus 1 kali 3, berarti minus 3, tambah minus 1, berarti ini jadi minus 4, dan ini menjadi negatif 1. Untuk yang kedua, negatif 2 kali 3 sama negatif 6, berarti negatif 8. Ini tidak berubah,
Dan ini nilainya 1,5 tambah 4,5. Ini jadi 4,5. Negatif, maaf. Dan ini menjadi terus. Ini juga